Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik dan proses supervisi pendidikan. Simak video ini baik-baik ya teman-teman. Proses dan teknik supervisi. Nah, kalau dalam proses supervisi ada 4 tahapan teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Nah, sedangkan teknik supervisi itu sendiri mencangkup individu dan kelompok. Yang kedua, secara langsung dan tidak langsung. Nah, kita bahas dulu tentang proses supervisi pendidikan. Proses supervisi ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Nah, menurut tim pakar manajemen pendidikan tahun 2004, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi ini adalah: yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengelola data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, dan yang terakhir, penetapan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan peserta didik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksananya dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan ada follow-up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga, ada evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Nah, evaluasi dilakukan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Yang keempat, tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan. Yang pertama, ada pembinaan. Nah, kegiatan pembinaan ini ada 2 teman-teman, pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Yang pertama, ada pembinaan langsung. Nah, pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segala dari hasil analisis supervisi. Nah, menurut Sahertian tahun 2000, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan langsung. Dengan demikian, pengaruh supervisor lebih dominan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melaksanakan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu pengembangan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, tidak menonjolkan otoritas, memberikan kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya.
Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan strategi dan media. Yang kelima, menilai, dan yang terakhir, revisi. Nah, yang kedua, pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Nah, menurut Sahertian tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan ini tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah yang pertama, menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknis. Yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Nah, yang terakhir, menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Nah, itulah teman-teman proses supervisi pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke teknik supervisi pendidikan. Nah, menurut Rifai tahun 1982 dapat dilakukan berdasar 2 teknik. Yang pertama, teknik individu dan kelompok. Yang kedua, teknik langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama ada teknik individu dan kelompok. Seperti yang pertama, kunjungan kelas. Nah, supervisor datang ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Melalui kunjungan kelas, supervisor akan memperoleh banyak informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Supervisor dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan guru dengan mengamati penampilan guru di dalam kelas. Yang kedua, observasi kelas. Nah, supervisor mengamati suasana kelas selama pembelajaran berlangsung. Menurut Sahertian tahun 1981, observasi kelas dapat dibedakan atas 2, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, percakapan pribadi. Nah, salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah percakapan pribadi. Melalui percakapan pribadi, sehingga bentuk bantuan yang diberikan lebih mempertimbangkan individual guru. Yang keempat, saling mengunjungi kelas. Nah, guru-guru saling mengunjungi antara satu dengan lainnya yang sedang mengajar. Saling mengunjungi kelas ini dapat dilakukan di sekolah sendiri atau mengunjungi guru di sekolah lain. Nah, dan yang terakhir, menilai diri sendiri. Dalam hal ini, guru menilai dirinya sendiri dengan harapan dapat membantu guru dalam memperbaiki kemampuannya. Nah, sedangkan teknik kelompok menurut Sahertian tahun 1981 adalah teknik-teknik yang digunakan atau dilaksanakan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Berarti, permasalahan yang dialami oleh guru-guru yang ada dalam kelompok tersebut relatif sama. Teknik-teknik yang bersifat kelompok antara lain yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat guru, studi antar kelompok guru, seminar, diskusi, panel, buletin supervisi, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya teknik langsung dan tidak langsung. Yang pertama, teknik langsung. Nah, teknik supervisi langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan penguatan. Dalam hal ini, pengawas sangat berharap kepercayaan dan kredibilitas dari para guru.
Nah, yang kedua ada teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung dalam supervisi pendidikan merupakan kondisi seseorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisikan, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teknik dan proses supervisi pendidikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa mengamalkannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.